Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Made Desi Arisandi, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Sayamuruk Perbanas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan BCA dengan Motivasi Kerja sebagai Pemoderasi. Saat ini, beberapa perbankan di Indonesia telah membuktikan kualitasnya dengan menorehkan namanya pada Forbes. Nah, salah satu bank yang masuk ke dalam daftar tersebut yaitu PT Bank Sentral Asia. Sepanjang tahun 2022, BCA sukses berada pada posisi yang solid di industri perbankan nasional. Nah, hal ini juga dibuktikan dengan pertumbuhan kinerja di berbagai segmen bisnis BCA. Secara efektif, BCA memonitor indikator pendorong bisnis perusahaan seperti pencapaian bisnis, parameter risiko, terutama risiko kredit dan risiko operasional, engagement dengan nasabah, sosialisasi pengetahuan digital, serta keunggulan layanan. Nah, BCA juga secara aktif mengkaji hasil dari sejumlah survei tingkat layanan, termasuk kualitas layanan cabang. Kualitas layanan dan kinerja karyawan tentu menjadi salah satu kunci keberhasilan BCA dalam mencapai tujuannya, di mana semakin tinggi kinerja karyawan, maka akan semakin meningkat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, adapun beberapa indikator yang mampu mempengaruhi kinerja karyawan dalam perusahaan seperti budaya organisasi, kompensasi, serta motivasi kerja. Dari beberapa hal tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah budaya organisasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan BCA? Nah, yang kedua, apakah kompensasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan BCA? Yang ketiga, yaitu apakah motivasi kerja secara signifikan memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan BCA? Nah, yang keempat, apakah motivasi kerja secara signifikan memoderasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan BCA? Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menganalisa signifikansi pengaruh positif budaya organisasi terhadap kinerja karyawan BCA. Yang kedua yaitu menganalisa signifikansi pengaruh positif kompensasi terhadap kinerja karyawan BCA. Yang ketiga yaitu untuk menganalisa signifikansi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan BCA dengan dimoderasi oleh motivasi kerja. Nah, yang keempat yaitu untuk menganalisa signifikansi pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan BCA dengan dimoderasi oleh motivasi kerja. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis dalam penelitian ini. Adapun berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini, di mana terdapat dua variabel independen, yaitu yang pertama budaya organisasi dan yang kedua yaitu kompensasi. Kemudian ada motivasi kerja sebagai variabel moderasi dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Terdapat dari kerangka pemikiran ini, adapun hipotesis dalam penelitian ini, hipotesis yang pertama yaitu budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan BCA. Nah, hipotesis yang kedua yaitu kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan BCA. Hipotesis yang ketiga yaitu motivasi kerja secara signifikan memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan BCA. Hipotesis yang keempat yaitu motivasi kerja secara signifikan memoderasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan BCA. Oke, selanjutnya yaitu berikut variabel beserta indikator dari masing-masing variabel dalam penelitian ini.
Nah, yang pertama yaitu ada variabel kinerja karyawan sebagai dependent variable dengan indikator cekatan dalam bekerja, menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas, memiliki keterampilan dalam bidang pekerjaannya, kemudian menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, kemudian kuantitas pekerjaan yang diselesaikan sesuai standar, tidak menunda pekerjaan, bertanggung jawab atas hasil pekerjaan, hadir tepat waktu di tempat kerja, serta menyelesaikan pekerjaan sesuai standar mutu perusahaan. Kemudian ada dua variabel independen. Yang pertama yaitu variabel kompensasi dengan indikator upah dan gaji, insentif, tunjangan, serta fasilitas. Variabel independen yang kedua yaitu budaya organisasi dengan indikator inovasi dan keberanian mengambil risiko, perhatian pada hal-hal rinci, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan stabilitas. Kemudian, variabel pemoderasi motivasi kerja, yaitu dengan indikatornya gaji mencukupi kebutuhan karyawan, tersedianya cuti sakit, ada tunjangan transportasi, terdapat tunjangan kesehatan, pujian dari atasan apabila bawahan bekerja dengan baik, kemudian ada penghargaan bagi karyawan dengan kinerja terbaik, serta rukun dengan rekan kerja. Nah, semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert dengan nilai 1 untuk sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Adapun populasi dan sampling dalam penelitian ini yaitu populasinya merupakan seluruh karyawan BCA dengan sampling menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang pertama yaitu karyawan BCA yang berstatus karyawan tetap dan yang kedua karyawan tetap BCA yang sudah memasuki masa kerja lebih dari 3 tahun. Untuk analisis datanya, pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis inferensial, di mana analisis deskriptif itu dengan melihat nilai min, median, maksimum, dan minimum. Kemudian analisis inferensial terdiri dari 3 tahapan, yaitu evaluasi outer model, kemudian yang kedua evaluasi inner model, dan yang ketiga menggunakan pengujian hipotesis. Nah, semua analisis ini menggunakan alat statistik yaitu partial least square. Kemudian pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer di mana diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri, pada penelitian ini menggunakan peneliti membagikan kuesioner berupa Google Form. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan terkait proposal tesis saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.